Sejarah Perang Uhud. Perang Uhud terjadi 7 Syawal tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi di kaki bukit Uhud yang terletak di sebelah utara kota Madinah. Golongan Muslim. Nabi Muhammad SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib, Mus'ab bin Umair al-Abdari, Usaid bin Hudhair, Al-Hubab bin Al-Mudzir, Sa'ad bin Mu'az, dan Sa'ad bin Ubadah, Zakran bin Abu Qai, Abdullah bin Haram. Golongan Quraisy, Abu Sufyan bin Harb, Ikrimah bin Abu Jahal, Safwan bin Umayyah, Abdullah bin Abu Rabi'ah, Khalid bin Al-Walid, Hindun binti Utbah, Abu Azzah. Golongan munafik dan Yahudi, Abdullah bin Ubay bin Salul, Mirba bin Qaizi, Ibnu Ummi Mahtum. Ringkasan cerita dan kejadian utama. Latar belakang, balas dendam kaum Quraisy adalah kekalahan telak mereka di Perang Badar 1 tahun sebelumnya. Strategi awal, Rasulullah SAW menempatkan 50 pemanah di atas bukit yang strategis di pinggir medan perang. Mereka mendapat perintah tegas tidak boleh meninggalkan pos apapun yang terjadi, baik saat menang maupun kalah. Pertempuran pun dimulai dengan semangat dan keimanan yang kuat. Pasukan Muslim berhasil memukul mundur pasukan Quraisy. Banyak musuh yang gugur dan tanda-tanda kemenangan pun mulai terlihat. Namun, sebagian pemanah melihat pasukan Quraisy mulai mundur dan menganggap perang telah usai. Mereka turun dari pos untuk mengumpulkan harta rampasan, meski Rasulullah SAW telah melarangnya. Kemenangan awal, pasukan muslimin berhasil memukul mundur pasukan Quraisy sehingga mereka meninggalkan harta rampasan perang, dan Rasulullah SAW dengan kejeniusan strategi militernya menempatkan 50 pemanah terbaik di bawah pimpinan Abdullah bin Jubair RA di atas sebuah bukit kecil yang strategis. Tugas mereka sangat penting, melindungi pasukan muslimin dari serangan kavaleri Quraisy yang dikenal mematikan. Titik balik kekalahan, godaan dunia di atas bukit. Namun, dalam setiap episode kehidupan, Allah seringkali menyelipkan ujian yang tidak terduga. Saat pasukan musuh mulai terlihat kalah dan lari tunggang langgang, sebagian besar pasukan muslimin mulai mengumpulkan rampasan perang yang ditinggalkan oleh musuh. Disinilah letak ujian sesungguhnya, sebuah godaan yang terhampar begitu nyata di depan mata. Para pemanah yang ditempatkan di atas bukit yang sebelumnya telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak meninggalkan posisi mereka. Dalam keadaan apapun, mulai melihat para sahabat lainnya mengumpulkan harta benda, bisikan duniawi mulai merunjak di hati mereka. Pandangan mereka beralih dari perintah mulia kepada kilauan dunia yang fana. Kekacauan. Pasukan Muslim terjepit. Rumor wafatnya Nabi Muhammad sempat melemahkan semangat, meski Nabi sebenarnya hanya terluka parah. Akhir perang, sebanyak 70 sahabat gugur sebagai syuhada, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib. Pasukan Quraisy akhirnya pulang tanpa menaklukkan Madinah sepenuhnya. Kekalahan di Uhud membuat suku-suku Arab di sekitar Madinah menganggap posisi umat Islam melemah, sehingga terjadi 2 pengkhianatan besar. 1. Tragedi Ar-Raji. 6 orang sahabat yang diutus untuk berdakwah dikhianati dan dibunuh oleh suku-suku Arab yang bersekongkol dengan Quraisy. 2. Tragedi Biru Maunah. Peristiwa yang sangat menyedihkan di mana 70 orang sahabat penghafal Quran dibantai secara licik oleh suku Bani Sulaim. Hal ini membuat Nabi Muhammad melakukan kunut nazilah selama sebulan penuh. Melihat posisi umat Islam yang sedang sulit, kaum Yahudi Bani Nadir mencoba melakukan percobaan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad saat beliau mendatangi pemukiman mereka. Dan pentingnya mematuhi instruksi pemimpin dalam kondisi apapun dan bahaya. Godaan harta dapat merusak fokus solidaritas perjuangan.